teman-teman, nama aku Santi. Setelah mendengar video promosi kesehatan tadi, aku ingin menjelaskan sedikit mengenai cacingan secara lebih detail. Selamat menyimak! Cacingan, yang disebut juga Soil Transmitted Helminths atau STH, adalah penyakit yang disebabkan oleh golongan cacing yang membutuhkan tanah untuk menjadi bentuk infektifnya. 3 jenis utama cacing tersebut antara lain: 1. Cacing gelang atau Ascaris lumbricoides. 2. Cacing cambuk atau Trichuris trichiura. 3. Cacing tambang, yakni Ankylostoma duodenale dan Necator americanus. Cara penularan untuk cacing gelang dan cacing cambuk adalah secara fekal oral, yakni ketika patogen dari feses manusia yang terinfeksi masuk ke mulut individu. Sedangkan cara penularan untuk cacing tambang adalah dengan penetrasi larva cacingnya melalui kulit. Lalu, apa saja yang menjadi faktor resikonya? Kurang menjaga kebersihan diri dengan baik, seperti buang air besar tidak pada tempatnya, tidak mencuci tangan setelah buang air besar, sebelum makan, sebelum mengolah makanan, jarang mandi, sering berjalan tanpa alas kaki di tanah, dan sebagainya. Tinggal di lingkungan dengan sanitasi yang buruk, dan sistem kekebalan tubuh yang lemah seperti pada penderita HIV/AIDS. WHO mengatakan 1,5 miliar orang di seluruh dunia telah terinfeksi STH, dan infeksi ini tersebar luas di daerah tropis maupun subtropis. Terlebih lagi, lebih dari 267 juta anak usia prasekolah dan lebih dari 568 juta anak usia sekolah tinggal di daerah dengan penularan cacing yang intens. Indonesia sendiri, prevalensi cacingan berkisar antara 24-65%, dengan prevalensi di Pulau Sulawesi Utara mencapai 45-65%, Sumatera Utara mencapai 29,9%, Palembang mencapai 29,2%, Semarang mencapai 48,32%, Bali mencapai 24%, NTB mencapai 46,2%, dan Papua mencapai 29,9%. Masalahnya, penyakit ini menyebabkan berbagai dampak, yakni A. Timbulnya gejala seperti diare, kehilangan nafsu makan, dan disentri. B. Penyerapan nutrisi terganggu. C. Rentan mengalami anemia. D. Menurunnya kesehatan gizi, kecerdasan, dan produktivitas. Morbiditas. Infeksi dengan intensitas ringan biasanya tidak menimbulkan manifestasi klinis. Infeksi dengan intensitas lebih berat dapat menyebabkan berbagai gejala termasuk diare, sakit perut, malnutrisi, malese, kelemahan umum, serta gangguan pertumbuhan dan perkembangan fisik. Untuk mortalitas dari kecacingan, tidak ditemukan data kematian akibat kecacingan atau helminthiasis. Untuk pemecahan masalah secara umum, yaitu buang air besar pada tempatnya. Pencegahan transmisi secara fekal oral dilakukan dengan mencuci tangan, mencuci, mengupas, dan memasak sayuran, serta edukasi sejak dini mengenai pentingnya mencuci tangan. Pencegahan transmisi secara penetrasi kulit dilakukan dengan memakai alas kaki dan menghindari kontak kulit lainnya dengan tanah. Pencegahan dengan konsumsi obat cacing. Untuk anak-anak, minum obat cacing setidaknya 6 bulan sekali, dan untuk orang dewasa dengan gaya hidup dan tinggal di lingkungan kurang bersih, dan wanita hamil. Rancangan masalah tingkat masyarakat. Petugas lingkungan kesehatan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan menjalankan program pembangunan jamban. Untuk anak-anak, dapat diberikan edukasi, sosialisasi, dan pembelajaran khusus mengenai PHBS dengan menyediakan fasilitas yang mendukung PHBS seperti kamar mandi, sabun cuci tangan, dan air mengalir, serta memberikan buku saku tentang PHBS. Selain itu, masyarakat setempat juga dilatih dengan tujuan meningkatkan fasilitas yang mendukung PHBS. Pemeriksaan tinja berkala dan pemeriksaan anemia untuk ibu hamil dan balita juga disediakan. Perancangan pemecahan masalah kesehatan Vaskes tingkat 1 yaitu memberikan obat pencegahan massal kecacingan, dan yang kedua program PHBS. Sistem pembiayaan sesuai dengan Permenkes, yaitu pendanaan penanggulangan cacingan dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD, masyarakat, dan atau sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.